Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun al-mu'awwizatani yakni kul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah sampai terakhir, dengan kul a'udzu birabbin nas sampai terakhir, ya surah al-falaq dan surah an-nas. Beliau bertawuz, berlindung dari jin dan ain insan, yakni a'udzu billahi minal janni wa min ainil insan. Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dan dari mata manusia. Jin yang bekerja sama dengan para tukang sihir, ainul insan, mata manusia juga. Ada orang yang melihat kita dari daya ledaknya, dari daya ledak ada kebencian, dendam, lalu melihat itu bisa mencelakai seseorang, bisa langsung sakit, bisa mati. Itu bahayanya pandangan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ain haqqun. Al-ain itu benar. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah al-ain. Ini bahayanya pandangan manusia, pandangan yang didasari dari iri, dengki, dendam, benci. Jadi orang yang memandang dengan hati yang membakar seperti itu, dia bisa merusak objeknya, bahkan bisa mencelakai orang yang dipandangnya itu, bisa mendatangkan penyakit, atau bisa juga kembali kepada dirinya. Dan juga sebaliknya, dari ta'ajjub, dari berlebihan suka, ta'ajjub, kagum, ini sama al-ain. Oleh karena itu, dalam firman Allah seperti surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, kita disuruh berlindung dari orang-orang yang pendengki jika dia orang yang mendengki dan mengiri kita, jika dia sedang dengki, maksudnya sedang panas hatinya, jadi rasa benci, dendam yang memanas lalu disalurkan ke mata, pandangannya beracun, ya, bisa melihat saja rumah kita dengan pandangan iri itu bisa mendatangkan bencana, bisa mendatangkan kecelakaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Dia iri karena melihat harta yang bertambah, karena jabatan, karena hal-hal yang membuat dia sakit hati. Sayyidah Aisyah berkata, setelah turun al-mu'awwizatani, yaitu istilahnya al-mu'awwizatani, surah pelindung, atau al-mu'awwizatani, al-mu'awwizatani ini surah pelindung yang dipakai Rasulullah SAW. Setelah turun dua surah itu, Rasulullah tidak lagi membaca doa-doa berlindung. Ta'wiz adalah seperti jimat, ya, zimat, sebagai alat pelindung, alat benteng. Tidak lagi membaca kecuali al-mu'awwizatani, yaitu surah al-falaq dengan surah an-nas, kul a'udzu birabbil falaq, dengan kul a'udzu birabbin nas. Surah al-falaq, kul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan
yang menerbitkan, atau ada yang mengartikan Tuhan yang menerbitkan subuh, birabbil falak, atau yang menumbuhkan benih dan sebagainya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua yang diciptakan, manusia dan jin, binatang dan sebagainya, termasuk diri kita. Dan ada juga kejahatan diri kita yang bisa membahayakan diri sendiri. Itu tadi al-ain, pandangan yang karena iri bisa mencelakai orang lain, bisa juga mencelakai diri sendiri. Wa min syururi anfusina, itu di dalam doa, dari kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan dampak-dampak keburukan amal-amal yang telah kita lakukan. Itu kita berlindung dari semua itu. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqaba, dan dari kejahatan yang apa itu waqaba, yang ghasik idza waqaba, yaitu malam bila dia gelap gulita. Karena di malam hari banyak kejahatan yang dibuat. Ada kejahatan nanti muncul di malam hari. Makanya itu hiburan malam itu namanya hiburan malam, ya, baru muncul di malam hari. Ada setan itu nanti aktif di malam hari. Jadi ada setan tidur kalau siang, nanti aktif kalau hiburan malam, ya. Karena di situ setan-setan bergentayangan, syayatin insi wal jin. Termasuk Ibnu Abbas menafsirkan ghasikin idza waqaba, yaitu as-sakaru idza qama. Apa itu? Itu katanya dia itu maksudnya katanya itu ghasikin idza waqab, yaitu as-sakaru idza qama. Paham? Karena itu kalau berdiri buta akal, setan yang berkuasa. Makanya kita disuruh juga meminta perlindungan di situ. Ya masuk juga penafsiran pertama, wa min syururi anfusina, termasuk innan nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah lebih cenderung adalah menyuruh kepada keburukan. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan para tukang-tukang sihir. Di sini sebut an-nafasat itu tukang-tukang sihir perempuan. Tukang-tukang sihir perempuan yang meniup buhul-buhulnya. Jadi sihir itu ditiup ketika menjelang maghrib. Karena di situ adalah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Karena di situ masa labil sekali jiwa kita. Karena kaki malam bertemu dengan kaki siang, ya apa istilahnya? Di situ kalau orang tidak bagus zikirnya labil, mudah kena. Biasa ada orang umpamanya yang mau disihir si A, tetapi karena pertahanannya bagus pindah ke B. Wa min syarrin naffasati fil uqad, buhul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu disihir, dia suruh Ali melihat ke sumur dengan bimbingan dua malaikat yang diwahyukan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat di sumur tertentu. Dia menemukan tali-tali, dia menemukan sisirnya Nabi, dia menemukan rambut Nabi di situ. Karena harus ada material sihir itu, harus ada material tertentu dari kita. Apakah foto, ya bahaya foto itu, jangan terlalu banyak dipampan di medsos. Kalau ada yang mau sihir kita, dia printer, dia melakukan
bisa menusuk-nusuk jarum. Itu cara-cara baik. Saya tidak tahu sihir, tapi begitu katanya caranya. Baru ditiupkan. Itu ditiupkan persis antara bertemunya kaki malam dan kaki siang. Kan di situ masalah bil kita. Sama dengan ini ya, pergelangan-pergelangan ada pertemuan di situ. Maka itulah dalam banyak hadis kita disuruh berzikir pada subuh dan sore. Kalau subuh adalah siang mau masuk, dia bertemu lagi di tepi, itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari dengkinya dan berlindung dari orang yang iri dengki jika dia dengki. Karena tidak selamanya orang yang iri kita itu hatinya panas ya. Kadang dia dingin, tapi kalau dia panas, dia seperti listrik. Kalau dalam keadaan iri sekali gitu ya, seperti api itu, ketika dia langsung melihat kita, cahaya matanya itu melemparkan kena sinar laser yang bisa langsung menembus hati. Kalau langsung bertatapan dengan mata, bisa orang sakit, bisa tiba-tiba habis itu langsung naik motor ada sesuatu tidak tahu yang kecelakaan dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW bahkan pernah memerintahkan untuk diruqyah karena al-ain. Ini namanya penyakit al-ain. Bahkan ada yang mengatakan al-ain adalah sihir. Pandangan mata itu bisa jadi sihir. Ya, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Ada tiga, Rabbin nas, malikin nas, ilah, tiga kita berlindung. Karena yang menguasai kita Tuhan ar-rububiyah, lalu malikin nas, pelindung dan raja dan penguasa, lalu siapa lagi? Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari godaan, dari keburukan, godaan setan yang bersembunyi. Karena itu setiap manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bawaan, setiap kita ada setan dalam diri kita. Ada setan kita masing-masing. Itu disebut dengan khannas. Jadi jika dia beroperasi setan itu disebut khannas. Tetapi jika kita berzikir khannas hilang dia. Nanti kalau kita labil dia muncul lagi menggoda. Dia namanya Al-Qarin. Sampai Rasulullah ditanya, Rasulullah ada juga setannya? Iya ada, cuma karena saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khannas namanya. Jadi kalau dia aktif namanya khannas, yang membisikkan. Tetapi kalau kita berzikir aktif, innallazina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitonir tadzakkaru, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika dia disentuh, digoda, dicolek oleh setan, lalu berzikir, maka langsung tercerahkan, pergilah setan-setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan bisikan-bisikan dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh hadis sahih, setiap ingin tidur dia membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwizatani, Qul a'udzu birabbil falaq terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, lalu dia meniup kedua telapak kaki, telapak tangannya, lalu membasuh
mukanya ke kepalanya, dan seluruh tubuhnya yang bisa dicapai 3 kali. Hadis muttafaqun alaihi, 3 kali ketika ingin tidur. Anak-anak yang masih kecil ditiupkan juga baru untuk melindungi dia. Ini Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menganjurkan kita membaca al-mu'awwizatani dan menambah al-ikhlas pagi dan sore sebagai benteng perlindungan kita dari keburukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan atau menyebabkan kita buruk, termasuk diri kita sendiri. Kita sudah mengetahui surah ayat kursi, ya, dan keistimewaan khususnya, dan juga 2 surah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, keistimewaannya, dan Al-Mu'awwizat surah Al-Ikhlas. Tamatkan Al-Quran baru tidur. Bagaimana menamatkan Al-Quran baru tidur? Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali kita baca, pahalanya sama mirip, bukan berarti benar-benar, ya. Jangan sampai saya sudah hatam Al-Quran membaca saja surah Al-Ikhlas, tidak begitu, ya. Tamatkan Al-Quran baru baca al-mu'awwizatani. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.